Jadi konfesi, saudara-saudara, konfesi adalah ikhtisar atau rangkuman atau intisari, ya, dari seluruh pokok-pokok iman Kristen yang berdasar atau bersumber dari Alkitab, ya, yang kita pakai sebagai pegangan atau pedoman bagi setiap warga gereja. Dan konfesi itu juga kita pakai untuk melawan atau menentang ajaran-ajaran sesat yang berkembang sepanjang waktu. Dan karena konfesi itu penting, maka konfesi itu, pengakuan iman itu, kita wariskan turun-temurun. Kita wariskan kepada generasi sesudah kita. Ya, itulah rumusannya konfesi. Apa konfesi? Ya, benar. Benar kali kau, Pak. Apanya kau bilang di situ? Ya, apapun yang kau catat di situ, nanti kau semakin lengkapi ya. Tapi ingatlah itulah dia. Jadi konfesi itu, saudara-saudara, adalah ikhtisar. Tahu kan ikhtisar? Ikhtisar itu semacam ringkasan atau intisari, garis besar, kira-kira gitu ya. Jadi konfesi adalah ikhtisar atau intisari, rangkuman dari pokok-pokok iman Kristen yang pasti berasal dari Alkitab atau kitab suci. Nah, itu kita pakai sebagai pegangan atau pedoman bagi setiap warga gereja. Karena itu konfesi itu kita pakai untuk bertahan, melawan atau menentang ajaran sesat yang bisa saja berkembang di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja dan persekutuan. Karena itu begitu penting menjadi pedoman bagi kita, maka kita berusaha untuk mewariskannya, meneruskannya kepada generasi sesudah kita. Ya. Amin. Nah, udahlah. Kalau udah bisa itu udah mantap lah kau itu. Udah bisa kau CD nanti. Cobalah, siapa yang bisa mengatakan itu? Kaulah dulu. Ketawa aja kerjamu dari tadi. Kaulah dulu, bilang dulu, apalah itu rupanya? Hah? Adalah ikhtisar atau rangkuman intisari dari seluruh pokok-pokok iman Kristen yang bersumber dari Alkitab yang dipakai atau pedoman umat gereja. Konfesi juga dipakai untuk menentang ajaran sesat, dan untuk itu konfesi diwariskan atau turun-temurun untuk generasi selanjutnya. Iya, benar nggak? Benar. Coba kamu. Gak dengar aku, Bah. Aku udah tua, aku nggak dengar aku. Kalau nggak jelas-jelas suaranya. Kamulah dulu, kamu. Ya, kau. Bilang. Apa itu konfesi? Bilang, apa? Apa dia? Amin. Siapa lagi yang bisa? Siapa lagi yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo silakan.
Siapa yang bisa? Udah bisa itu? Udah bisa itu ya? Itulah ya. Nanti kita ulangi lagi. Tapi perhatikan, makanya perhatikanlah. Kayak saya udah bilang di sini ya, kalau kau disiplin, kalau kau memakai waktu dengan baik, ya kan? Kalau ada manfaatnya disiplin, saya kira manfaatnya itu paling besar untuk kau ya. Kau harus terus melatih dirimu, ya. Kemarin ada abang-abangmu yang mendaftar ke brigadir polisi. Ada 6 orang. Ya, hanya dari gereja kita ini, jemaat kita ini ya. Mudah-mudahan mereka semua masuk. Tapi pasti itu semua harus dipersiapkan ya. Jadi mau jadi apapun kau nanti harus dipersiapkan. Itu bukan masalah nanti lagi ah. Besok lah itu, bulan depan lah itu. Udah kelas 3 lah aku nanti baru udah tamat lalu baru aku jadi disiplin, enggak gitu ya. Mulai sekarang harus disiplin, pakai waktunya, belajar sungguh-sungguh ya. Nah, itu ya. Jadi saya kira itu dulu sementara. Nanti kita teruskan, kita ulangi, kita review lagi apa itu artinya konfesi apa. Kau mau tanya? Ya, udah ya. Jadi saudara-saudara, konfesi itu memang bagi gereja sangat perlu. Karena konfesi itu atau pengakuan iman itu semacam undang-undang dasar, semacam konstitusi jiwa ya bagi seluruh orang percaya, orang Kristen. Karena konfesi itu memuat tentang pokok-pokok iman, ya. Artinya seluruh kitab suci itu, Alkitab itu kalau disarikan ada 17 pasal, ya. Itulah yang kita pelajari seterusnya ya. Saya hanya bicara pengantarnya aja hari ini. Jadi konfesi itu sebenarnya penting bagi kita karena memang pengakuan iman yang paling umum bagi kita, kau tahu, itu yang kita ucapkan setiap hari Minggu, ya. Apa yang kita ucapkan setiap hari Minggu itu? Marilah kita mengaku iman kita sama sebagaimana saudara-saudara kita di seluruh dunia mengucapkannya. Mari kita bersama-sama mengucapkannya. Apa kau bilang? Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Kau bilang kan? Nah, itu namanya pengakuan iman apa? Itu namanya pengakuan iman rasuli. Ya, kalau kau nanti punya kidung jemaat, khusus kidung jemaat, ada itu di situ di belakang itu tulisannya pengakuan iman rasuli. Saya kira kita semua udah paham itu ya. Memang beberapa gereja ada yang mengatakan, terutama pasal 3 itu, ada aja satu gereja yang kudus dan am. Tapi kebanyakan gereja nggak pakai kata am. Nggak apa-apa, nggak masalah itu. Tetapi kalau yang kita ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa, percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Roh Kudus, itu disebut sebagai pengakuan iman rasuli. Konon menurut tradisi, pengakuan iman rasuli itu ada 12 pasal. Ya. Kalau kita bagi-bagi itu, yang 3 bagian itu, ada 12 pasal. Dan satu orang rasul memberikan atau menyumbangkan satu pokok, satu bagian gitu ya. Makanya menurut tradisi itu, itulah yang menyebabkan kenapa pengakuan iman itu disebut sebagai pengakuan iman rasuli. Berarti berasal dari ke-12 rasul atau murid Tuhan Yesus. Ya. Nah itu. Jadi pengakuan iman rasuli itu adalah pengakuan iman yang pertama sekali. Artinya sesudah gereja, sesudah persekutuan orang percaya itu ada, mereka perlu merumuskan pokok-pokok imannya. Kalau misalnya di perkumpulan ada namanya anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, itu kan. Kalau di negara ada namanya undang-undang dasar, ada namanya konstitusi, ada ketentuan, ada peraturan, undang-undang, itu kan, kira-kira gitu. Jadi kalau konfesi ini menjadi pengakuan iman, pengakuan persekutuan mereka. Itulah yang pertama. Ya, jadi yang paling awal itu adalah pengakuan iman rasuli. Meskipun dalam Alkitab kita pernah membaca bahwa pengakuan iman itu sebenarnya pengakuan iman yang paling sederhana, paling ringkas itu ada di Filipi 2 ayat 11. Ya. Apa dikatakan dalam
Filipi 2 ayat 11. Coba kita baca. Filipi 2 ayat 11. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Ya, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi pengakuan yang pertama sekali bahkan lebih ringkas, lebih pendek, ini dia, yaitu bahwa Yesus adalah Tuhan. Itulah pengakuan iman yang paling pendek. Jadi kalau orang percaya bilang Yesus adalah Tuhan, ada orang mengaku Yesus adalah Tuhan, itu sudah menjadi pengakuan iman. Makanya kita bilang salah satu rumusan pengakuan iman yang paling pendek dan paling awal di Alkitab adalah Filipi 2 ayat 11. Bahwa Yesus adalah Tuhan. Ya. Nah itu aja. Pernah kita dengar juga bagaimana Petrus mengaku bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ya. Nah inilah kemudian yang disarikan. Jadi disarikanlah semua pengajaran Alkitab itu dalam pokok-pokok iman itu. Nah, itu dia saudara-saudara ya. Makanya kita tahu ada namanya pengakuan iman rasuli. Tapi pengakuan iman kita juga, konfesi kita ini juga, ini pernah dirumuskan. Pernah juga dalam sejarah gereja ada namanya pengakuan iman Nisea, ya. Tulisannya Nicea itu ya. Pengakuan iman Nisea ini timbul karena pada waktu itu ada orang atau ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu sebenarnya bukan Allah, ya gitu ya. Jadi dia itu bukan Allah. Yang namanya Allah itu ya Tuhan Allah. Yesus Kristus dianggap bukan Allah. Ya kan? Nah, jadi untuk menentang ajaran itulah, maka bapak-bapak gereja pada waktu itu tahun 325, coba bayangkan, 325. Ada rapat bapak-bapak gereja, orang-orang percaya pada waktu itu di Nisea. Di kota Nisea, makanya disebut sebagai pengakuan iman Nisea. Karena ditetapkan di Nisea, mereka mengatakan bahwa Yesus adalah betul-betul Allah. Ya. Jadi bukan hanya misalnya pengantara, bukan hanya manusia yang pernah hidup di dunia ini, tapi dia betul-betul Tuhan dan Allah. Ya, nah, itu. Nah, ini juga kita pakailah ini, kita rumuskan juga. Kemudian dalam perkembangan waktu, dalam perjalanan waktu, ada lagi ajaran sesat yang timbul. Yang menyaksikan, melihat bahwa sebenarnya Allah itu, Allah Bapa itu lebih tinggi daripada Yesus Kristus, daripada Roh Kudus gitu ya. Padahal menurut ajaran kita, itulah Tritunggal atau Trinitatis. Yaitu Allah yang 3 pribadi, tetapi Allah yang satu. Nah, untuk menekankan ajaran ketritunggalan Allah orang Kristen itu, maka pernah diadakan konsili atau rapat di Athanasium. Ya. Anatasium. Dan itu menegaskan bahwa sebenarnya Allah orang Kristen itu adalah sama atau sederajat. Itulah yang kita kenal sebagai Allah yang Tritunggal. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya. Jadi menekankan ketritunggalan. Apa tadi saya bilang? Athanasium. Oke? Athanasium. Ya. Kau tulislah di situ. Biarpun kau nggak ngerti, tulislah di situ. Ya. Nah itu Athanasium. Jadi itulah kira-kira yang menjadi latar belakang
dari kemudian gereja HKBP menetapkan konfesinya atau pengakuan imannya berdasar kepada yang 3 tadi. Apa tadi? Pengakuan iman rasuli, pengakuan imam Nisea, pengakuan iman Athanasium. Ini semua menekankan pokok-pokok iman orang Kristen. Bagaimana mereka mempercayai atau mengimani Allah orang Kristen. Yang kita kenal sebagai Allah yang Tritunggal. Ya. Udah ngerti? Kalau belum ngerti pun apa boleh buatlah. Jadi itulah kemudian yang dirancang oleh gereja kita HKBP. Maka di gereja kita HKBP pernah ada dua kali, ya, ada 2 pengakuan iman atau konfesi itu. Yaitu pertama, HKBP menetapkan konfesinya atau pokok-pokok pengakuan imannya pada tahun 1951. Tahun, bayangkan ya, tahun 1951 HKBP telah menetapkan pokok-pokok imannya. Ya. Tahun 51. Berarti itu kira-kira 5 tahun, 6 tahun sesudah Indonesia merdeka. Artinya waktu itu mungkin gereja HKBP sudah melihat juga kemerdekaan itu mempengaruhi kehidupan bergereja. Maka ada konfesi tahun 1951 kan? Tahun 1951. Tahun 1951. Waktu itu gereja belum atau gereja HKBP belum mengalami banyak tantangan. Artinya tantangan banyak aliran-aliran yang berbeda-beda, ajaran-ajaran yang berkembang. Nah, jadi kelihatannya konfesi tahun 1951 itu masih sederhana atau cukup sederhana. Ya. Jadi hanya menekankan pokok-pokok ajaran orang Kristen. Nah, itu ya. Tetapi kemudian tahun 1996 HKBP sebagai gereja kembali menetapkan ya konfesinya, pokok-pokok pengakuan imannya, bukan merubah atau bukan mengubah keseluruhan, tapi hanya menekankan beberapa bagian atau beberapa pasal yang dianggap bisa menyesuaikan kehidupan gereja dalam perjalanan waktu ya. Apalagi semakin banyak ajaran-ajaran atau aliran-aliran atau sekte-sekte yang berkembang, banyak ajaran-ajaran yang tidak sesuai lagi dengan Alkitab, maka gereja menetapkan tahun 1996 ada konfesinya. Ya, saya udah bilang tadi bukan diubah, bukan direvisi, tapi hanya ditetapkan lagi. Inilah yang kita pakai. Akhirnya gereja HKBP sampai hari ini kita memakai konfesi tahun 19 berapa? 96. Tadi sudah saya bilang. Dengan demikian konfesi 1951 artinya bukan tidak dipakai lagi, tapi tidak kita jemaatkan lagi. Tapi yang kita pakai sekarang adalah konfesi tahun 1996 ya. 1996 ya, di 1996. Oke, jadi kalau ditanya sama kau berapa pernah ada konfesi HKBP? Ya, nggak salah kalau kau bilang ada 2 kali. Pertama tahun 1951 karena memang waktu itu gereja belum banyak, aliran-aliran juga belum terlalu banyak, ajaran sesat juga belum begitu berkembang. Tapi kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, maka gereja HKBP menetapkan konfesinya yang baru yaitu tahun 1996 ya. Oke, saya kira itu cukup pengantarnya ya. Jadi kalau ditanya sama kau konfesi tahun berapakah yang dipakai HKBP sampai hari ini? 1996. Oke. Baik. Saya udah bilang tadi di awalnya konfesi itu adalah ikhtisar atau rangkuman atau intisari atau apa lagi tadi?
ya garis besar ya dari semua pokok-pokok iman dalam Alkitab ini yang kita sarikan sebagai pengakuan iman, kemudian yang kita pakai sebagai pegangan, pedoman bagi kita semuanya warga gereja, itu kita pakai juga. Kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, maka kita menentang. Ada ajaran kita yang kita pegang, ya. Dan karena itu menjadi pegangan atau pedoman bagi setiap warga jemaat. Dan karena itu penting, maka kita wariskan kepada generasi sesudah kita. Oke, itulah dia konfesi. Jadi saya harap kau udah tahu apa artinya konfesi. Kalau misalnya di gereja kita nanti ada ibadah, sebagai pengganti hukum Taurat kita membaca konfesi, katanya pasal 17. Misalnya kan, kau tahu apa itu konfesi ya. Nah, sekarang kita masuk ke Konfesi AKBP 1996. Jadi ada 17 pasal Konfesi 1996. Konfesi yang kita pakai hari ini, sampai hari ini ada 17 pasal. Pasal 1 tentang apa? Tentang Tuhan Allah. Ya, jadi pasal 1 tentang Tuhan Allah. Pasal 2 tentang apa? Pasal 2 tentang apa? Firman Allah. Pasal 3 tentang apa? Pasal 3 tentang manusia. Pasal 4 tentang apa? Pasal 4 tentang masyarakat dan bangsa. Pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Pasal 6 tentang keselamatan. Pasal 7 tentang gereja. Pasal 8 tentang sakramen. Pasal 9 tentang majelis gereja. Pasal 10 tentang apa ya? Pasal 10. Pasal 10 tentang tata gereja ya. Tata gereja. Pasal 11 tentang hari Minggu, pasal 12 tentang iman dan perbuatan baik. Pasal 13 tentang pemerintah, 14 tentang makanan, 15 tentang peringatan akan orang yang meninggal dunia, 16 tentang hari kedatangan Tuhan, dan 17 tentang malaikat. Oke. Udah bisa itu. Ya. Oke, kita ulangi lagi. Tapi sambil dihafal. Oh, hanya catat aja kan dihafal untuk apa ya? Catatlah dulu ya. Pertama-tama catat dulu. Pasal 1 tentang Tuhan Allah. Pasal 2 tentang firman Allah. Pasal 3 tentang manusia. Pasal 4 tentang masyarakat dan bangsa. Pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Pasal 6 tentang keselamatan. Pasal 7 tentang gereja. Pasal 8 tentang sakramen. Pasal 9 tentang majelis gereja atau parhaladu. Pasal 10 tentang tata gereja ya? Tata gereja. Pasal 11 tentang hari Minggu. Pasal 12 tentang iman dan perbuatan baik. Pasal 13 tentang apa? Apa? Tentang apa tadi pasal 13? 13 tentang pemerintah. Pasal 14 tentang apa? Tentang yang paling kau suka itu. Makanan. Makanan. Tentang makanan. Ayo, bayangkan, makanan pun diatur dalam konfesi kan. Pasal 15 tentang apa?
Apa? Ih, jangan dulu mati-mati. Peringatan akan orang yang meninggal dunia. Peringatan akan orang yang meninggal. Mate. 16 tentang apa? Ya, hari kedatangan Tuhan. 17 tentang malaikat. Ya. Dia langsung ingatin malaikat. Karena pacarnya namanya si Angel. Angel itu kan artinya malaikat. Angel. Oke. Sekarang kita sama-sama baca. Kau baca catatanmu. Sama-sama kita sebutkan. Pasal 1 tentang, pasal 2 tentang, pasal 3 tentang, pasal 4 tentang. Udah semua lihat catatanmu? 1, 2, 3. Pasal 1 tentang, pasal 2 tentang firman Allah, pasal 3 tentang manusia, pasal 4 tentang masyarakat dan bangsa, pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup, pasal 6 tentang keselamatan, pasal 7 tentang gereja, pasal 8 tentang sakramen, pasal 9 tentang bertulis gereja, pasal 10 tentang gereja, pasal 11 tentang minggu, pasal 12 tentang iman dan ibadah, pasal 13 tentang berdoa, pasal 14 tentang pasal 15 tentang peringatan yang ada di mimbar, pasal 16 tentang hari dalam Tuhan, pasal 17 tentang malaikat. Ya, bagus, bagus. Udah bisa ya? Siapa yang udah bisa? Luar kepala. Siapa yang udah bisa luar kepala? Sekali lagi, ayo. Sekali lagi semuanya. Semuanya lah. Ayo semuanya. Semuanya. Sungguh-sungguh ya. Kita nggak akan ulang-ulang pelajaran ini dengan sia-sia. Apa yang kita pelajari, maunya lengket. Karena ini kayaknya sampai nanti kau mati nggak berubah ini. Kapannya kau mati? Maksudnya, saya udah bilang kemarin, tak ada kita yang tahu kapan kita mati. Tapi sampai hari ini, kita masih pakai ini dan kemungkinan besar sampai kita nggak ada lagi, konversinya masih tetap ini. Masih tetap 17 pasal. Ya. Udah ada kau 17? Kasihanlah kau ini. Belum ada kau 17? Nah, siapa yang udah, syukur. Siapa yang belum, ya sabar. Harus sabar ya. Harus sabar supaya punya SIM, KTP. Jangan kau lagu ugal-ugalan kau naik motor kau, SIM tak ada. Tak pakai helm lagi kau. Senggol kau, tabrakan kau, baru kau tahu. Makanya pakai helm. Jangan ugal-ugalan. Ya. Kalau kau jatuh gimana? Mamamu yang nangis-nangis. Oh, anakki, katanya gitu kan. Tahu yang ugal-ugalan. Suruh pakai helm tak mau kau. Ah, itulah dapatnya kau dari Jokowi nanti BPJS santunan juga. Tapi untuk apa lah itu kalau kau misalnya jadi cacat gitu kan. Jadi bagus. Peraturan dipatuhi ya. Udah bisa 17 itu. Sekali lagi lah kita baca sambil dihafal-hafal ya. Siapa yang udah bisa langsung bisa boleh pulang lah ya. Gimana kira-kira? Kau mau pulang aja kerjamu kuliah. Ada apa rupanya di rumahmu? Emangnya mamamu masak apa rupanya? Lagian kau nyampe di rumah, taunya kau mau ngapain kau di rumah kau? Udah, ayo. Pasal 1 tentang 1, 2, 3. Pasal 1 tentang Tuhan Allah, pasal 2 tentang firman Allah, pasal 3 tentang manusia, pasal 4 tentang masyarakat dan bangsa, pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup, pasal 6 tentang keselamatan, pasal 7 tentang gereja, pasal
Pasal 14 tentang makanan, pasal 15 tentang peringatan tahun berbeda, pasal 16 tentang hari kedatangan Tuhan, pasal 17 tentang malaikat. Udah bisa semuanya? Udah bisa kita buka buku, tutup bukunya, bisa? Udah bisanya itu. Ya kau harus meyakinkan dirimu ya. Itu ajanya itu. Kayaknya itu ajanya itu. Pasal 1, pasal 2, pasal 3. Itu ajanya itu kan. Udah, ayo semua ya sampai yang belakang ya. Jangan kau nggak kebagian nanti kau kalau kau ngomong-ngomong aja di situ ya semua. Tutup bukunya. Pasal 1, kau harus meyakinkan dirimu. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya. Pasal 1 tentang Tuhan Allah, pasal 2 tentang firman Allah, pasal 3 tentang manusia, pasal 4 tentang bangsa, pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup, pasal 6, ya ulangi, sekarang sama-sama ya, tutup bukunya. 1, 2, 3, pasal 1 tentang Tuhan Allah, pasal 2 tentang firman Allah, pasal 3 tentang manusia, pasal 4 tentang kesehatan dan bangsa, pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup, pasal 6 tentang keselamatan, pasal 7 tentang gereja, pasal 8 tentang sakramen, pasal 9 tentang manusia, pasal 10 tentang partai kita, pasal 11 tentang minggu, pasal 12 tentang iman dan percaya, pasal 13 tentang pasal 14 tentang makanan, pasal 15 pasal 16 tentang pasal 17 tentang malaikat. Kawan panggil lah kau ke depan kau ya, bilang gitu ya. Temanmu di sini sungguh-sungguh kau diam-diam aja di situ ya. Gimana nya? Ada anak macam parbupa, kuna opa mun. Kamu. Tadi Jadi namanya
Ada teman kau datang ke sini kau nggak ngapa-ngapain, suruh ngapal enggak, suruh nyatat enggak, ya. Atau gimana? Siapa ya? Aku jadi bingung aku sebenarnya. Kamu ini yang nyuruh belajar sini siapa ini? Kalau temanmu udah catat, kamu pun kenapa temanmu bisa catat situ kan? Ya, jadi semua anak sini harus dipakailah apa ini kesempatan ini ya. Saya udah bilang tadi di awalnya dan terus saya bilang itu ya. Saya udah memperlakukan kau, menganggap kau sebagai orang dewasa. Jadi bertindak sebagai orang dewasa ya. Jangan lagi sebagai anak-anak. Suruh catat baru nyatat. Teman-temanmu kenapa bisa catat semuanya ya? Udah ya. Jadi saya kira saya nggak punya utang lagi sama kau karena saya udah kasih tahu apa yang penting. Tapi kalau kau nggak merasa itu penting ya terserah kau. Nanti pasti ujian keluar ini. Oke? Ayo sekali lagi ini yang terakhir ya. Kita bilang sekali lagi ada 17 pasal Konvensi 1996. Saya harap kau ingat kapan aja baru bangun langsung ingat, langsung tahu. Langsung bisa mengucapkan 17 pasal ini ya. Pasal 1 tentang 1, 2, 3. Pasal 1 tentang Tuhan Allah. Pasal 2 tentang firman Allah. Pasal 3 tentang manusia. Pasal 4 tentang. Pasal 5 tentang. Pasal 6 tentang. Pasal 7 tentang gereja. Pasal 8 tentang sakramen. Pasal 10 tentang gereja. Pasal 11 tentang pasal 13 tentang pemerintah, pasal 14 tentang ya, udah ya. Jadi itu harus dihafal dan itu penting ya. Oke, sekarang kita masuk pasal 1. Pasal 1 yaitu tentang Tuhan Allah. Pasal 1 tentang Tuhan Allah. Saudara-saudara, kalau kita bilang kita mau belajar tentang Tuhan Allah, bukan berarti Tuhan Allah itu sebagai objek dari pengetahuan, ya. Biasanya kalau kau belajar ilmu pengetahuan, kan ada yang namanya objek dari pengetahuan itu. Misalnya mau belajar tentang tumbuh-tumbuhan, tentang binatang, atau mungkin pelajaran-pelajaran lain. Jadi yang namanya yang dipelajari itu menjadi objek, ya. Kita yang jadi subjeknya, mempelajari, menganalisa, mengevaluasi, misalnya gitu kan. Tetapi kalau kita dikatakan mempelajari tentang Tuhan Allah, bukan berarti Tuhan Allah itu menjadi objek dari ilmu pengetahuan. Ya. Tetapi sebaliknya justru kalau kita mau mempelajari tentang Tuhan Allah, itu hanya mau menekankan supaya kita semakin mengasihi, semakin mencintai, ya, semakin mengimani Tuhan Allah yang kita sembah, ya. Makanya Rasul Paulus pernah mengatakan, kalau kita belajar berusaha mengerti, memahami tentang Tuhan Allah, itu supaya kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, ya. Makanya Paulus bilang, aku tahu siapa yang kupercaya. I know whom I believe. Aku tahu, aku kenal siapa yang kupercaya. Jadi bukan berarti aku nggak kenal. Aku nggak tahu-tahu lah itu siapa yang kupercaya. Pokoknya dia yang kuimani gitu. Tapi kita orang Kristen, kita justru semakin harus mengenal, pelajari, mengetahui, memahami siapa yang kita percayai, ya. Itu. Jadi orang Kristen yang bertanggung jawab, kau harus mau
mempelajari, mengenali, mengidentifikasi siapa Tuhan yang kau percaya itu. Tetapi untuk mempelajari, mengenal Tuhan Allah itu, saudara-saudara, kita tidak boleh mengandalkan atau mengedepankan rasio atau akal budi kita. Ya, karena dalam iman Kristen kita menekankan percaya kepada Tuhan itu berarti kita percaya lebih dulu, baru berusaha mengenali. Percaya dulu, baru berusaha untuk mengerti. Kau ini susah kau ini. Makanya ada bapak gereja mengatakan credo. Kan udah pernah saya cerita kan? Credo, apa yang saya bilang kemarin? Credo ut. Siapa yang tahu? Ingat gak? Kau lupa? Alah, kau lupa aja kau. Saya udah kasih tahu di Kana itu kemarin. Credo ut intelligum. Jadi credo ut intelligum. Artinya apa, saudara-saudara? Saudara, artinya apa itu? Apa artinya? Apa artinya credo ut intelligum? Iya, benar. Kau boleh pulang. Kau pulang sendiri. Tapi nanti sudah selesai belajar nyanyi. Credo ut intelligum artinya adalah kita percaya dulu, baru berusaha untuk mengerti. Jangan terbalik. Kalau kita mengerti dulu baru percaya, nggak bakalan kita percaya. Ya, makanya percayalah dulu, percayalah kau. Percayalah kau. Barulah mengerti, ya kan? Jangan terbalik. Kalau kau berusaha mengerti dulu, tahu dulu semua, ngerti kau semua baru percaya, nggak bakalan sampai kau percaya. Nggak mungkin kau beriman. Ya, makanya kita bilang credo. Credo itu artinya pengakuan iman. Credo itu mengaku, mengimani. Credo. Ut. Kemudian lalu gitu ya. Intelligum, intelijensia. Kemampuan kita untuk berpikir. Ya, jadi percayalah dulu baru berusaha untuk mengerti ya. Kayak itu credo ut intelligum. Demikian juga mempelajari Tuhan. Mempelajari, kalau kita bilang mempelajari Tuhan Allah, bukan berarti Tuhan Allah itu menjadi objek pengetahuan sehingga kita bisa meneliti, misalnya mempelajari zat apa dia itu Tuhan itu. Atau kita bawa Tuhan Allah itu ke bawah mikroskop. Bukan itu maksudnya. Tapi kalau kita mempelajari Tuhan Allah, yaitu supaya kita semakin percaya, semakin mengasihi, semakin mengimani dia. Karena kita udah tahu siapa yang kita percayai ya. Coba saya minta kita buka sekarang. Saya lupa di mana tertulis. 1 Timotius 3:16. Coba itu. Apa itu isinya? 1 Timotius 3:16. Berarti bukan itu ya. Dia pokoknya isinya itu 1 Timotius itu tar.
Oke, maksud saya gini. 2 Timotius 1, coba. 2 Timotius 1 ayat 12. 2 Timotius 1 ayat 12. Sudah ketemu ya? Oke. Itu Amang Natal udah datang rupanya. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin. Ya, jadi karena aku tahu, coba lihat enggak? Karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi karena aku tahu, aku mengenal kepada siapa aku percaya. Nah, ini maksudnya itu. Jadi 2 Timotius 1 12, karena aku tahu, aku kenal siapa yang aku percaya. Kepada siapa aku percaya. Jadi kita percaya itu enggak ikut-ikutan lagi, enggak sporadis lagi, tapi kita percaya yang kita kenal, ya. Jadi semakin percaya, semakin berusaha mengenal, semakin mengenal, semakin percaya. Nah, itu dia. Jadi makanya kita bilang tadi, mempelajari Tuhan Allah berarti kita sedang dalam posisi percaya dulu, baru mengerti. Credo ut intelligum, ya. Baik, saya kira itulah dulu untuk hari ini. Sekali lagi kita hafalkan pasal 1 sampai 17, Konfesi 1996, pasal 1 tentang apa? 2, 3 ya. Pasal 1 tentang Tuhan Allah, pasal 2 tentang firman Allah, pasal 3 tentang manusia, pasal 4 tentang masyarakat Allah, pasal 5 tentang pasal 6 tentang keselamatan, pasal 7 tentang gereja, pasal 8 tentang sakramen, pasal 9 tentang majelis gereja, pasal 10 tentang tata gereja, pasal pasal 11 tentang hari Minggu, pasal 12 tentang iman dan kebaikan, pasal 13 tentang pemerintah, pasal 14 tentang makanan, pasal 15 tentang peringatan dan peringatan, pasal 16 tentang pasal 17 tentang malaikat. ya, pasal 17 tentang malaikat, ya. Saya kira itu dulu pelajaran kita hari ini, saudara-saudara. Kamu sekarang akan belajar apa? Atau paduan suara. Coba panggil. Coba panggil. Orang Natal udah datang itu. Kau panggil. Ya nanti siapa yang tutup? Ya, kamu yang tutup nanti ya. Selesai acara nyanyi ya.